Belum ada kabar menggembirakan dari pasar saham pada awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan masih tertekan dan kemarin ditutup terkoreksi 217 poin. Tren pelemahan pasar saham dimanfaatkan sejumlah emiten untuk melakukan pembelian saham kembali atau buyback. Meski demikian, analis Panin Sekuritas William Hartanto menyatakan saat ini belum tepat untuk buyback karena sentimen negatif terkait virus corona terlalu kencang. Ditambah lagi pasar khawatir dengan dampak ekonomi akibat corona. Investor diminta tak terpancing dengan buyback yang memiliki efek jangka pendek menambah likuiditas. Timingnya menurut saya belum ya, jadi memperhitungkan anggaran untuk buybacknya dan sentimen yang lagi berjalan lebih kuat. Jadi kemungkinan besar kalau buybacknya jalankan saat ini hanya akan meredam penurunan sebentar aja. Tapi setelah itu karena sentimen negatifnya juga masih kuat sekali akan menurun kembali harga sahamnya. Saya berasumsi kalau nanti semakin turun baru akan semakin dibeli, buybacknya itu baru akan berjalan. Kalau seperti itu mungkin hanya meredam sedikit, tapi nggak akan membalikan arah IHSG jadi menguat dan mungkin bisa menolong setidaknya kita nggak sampai trading halt ya, karena sedang dilakukan. Jurnalis Kompas TV Maisister Tarigan di Menara Kompas Jakarta akan mengulasnya seberapa besar sebenarnya Maisister minat emiten untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Ya, rencananya memang buyback tidak hanya dilakukan oleh BUMN, perusahaan BUMN, tetapi juga sejumlah emiten swasta juga setelah menyatakan keinginannya untuk melakukan buyback atau memanfaatkan momen yang seperti ini ya, di mana kita ketahui IHSG juga terkoreksi terus. Kemarin saudara, sayangnya IHSG kembali mengalami penurunan cukup signifikan, yakni lebih dari 4%. IHSG kembali dibukukan di zona merah, saudara. Meski pemerintah sudah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal, non-fiskal, sampai sektor keuangan tidak mampu meredakan kecemasan di pasar. Kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini masih melanjutkan koreksinya di level 4.545 atau terkoreksi 3,11%. Sejumlah pergerakan saham di Asia juga mengalami hal serupa. Sebelumnya kita ketahui bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed juga turunkan suku bunganya 1%. Ini juga tampaknya memberikan sentimen yang tidak begitu baik ke pasar karena memang ada isu-isu terkait dengan resesi di Amerika Serikat. Kita berharap tidak demikian karena itu dapat mengganggu kondisi perekonomian global. Kalau kita intip sedikit, di Wall Street juga mengalami hal yang sama, saudara. Jadi kalau bursa Amerika memerah biasanya akan diikuti oleh sejumlah saham di Asia dan tentu IHSG siap-siap akan kembali membukukan kinerja cukup buruk di hari ini. Dan untuk memperbaiki kondisi bursa kita, saudara, selain memang kemarin itu Indonesia mencatatkan surplus perdagangan Februari itu 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi ternyata itu pun data real itu tidak mampu meredakan kondisi di pasar, maka ini ada rencana buyback yang dilakukan oleh para emiten. Apakah mampu untuk mendorong IHSG bisa naik dan meredakan sedikitlah demamnya begitu ya. Kita akan lihat bagaimana pertama ini ada rencana buyback dari Bukit Asam, saudara. Bukit Asam sendiri berencana akan melakukan buyback di hari ini, mulai hari ini 17 Maret sampai 16 Juni nanti. Dan rencana buyback yang akan dilakukan itu nilainya 300 miliar rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat lagi lebih dalam pergerakan harga saham mereka, ini kalau di tahun lalu, lebih tepatnya di 18 Maret 2019, harga saham dari Bukit Asam itu Rp4.040 per unit saham. Sementara kalau kita lihat di tahun ini, saudara, lebih tepatnya di hari kemarin terakhir 16 Maret 2020, harga saham mereka memang turun cukup jauh menjadi Rp1.835 per unit saham. Selain dari Bukit Asam, kita ke BUMN lainnya yakni Antam, saudara. PT Aneka Tambang berencana akan melakukan buyback sama periodenya dengan Bukit Asam, di mana pada 17 Maret sampai 16 Juni nanti, namun jumlahnya lebih kecil, yakni 100 miliar rupiah. Dan harga dari saham mereka dibandingkan tahun lalu dan tahun ini juga mengalami penurunan. Kalau di tahun lalu 18 Maret 2019 harganya 955 per unit saham, maka di tahun ini lebih tepatnya data kemarin 16 Maret 446. Kita ke Kalbe, saudara. PT Kalbe Farma berencana akan melakukan buyback yakni senilai 18,75 miliar rupiah. Periode penawarannya sudah dilakukan mulai dari kemarin 16 Maret sampai nanti 15 Juni 2020. Harga saham mereka juga mengalami penurunan, saudara. Kalau kita sandingkan tahun 2019 dengan 2020, 1.550 per tanggal 18 Maret 2019, sementara pada tanggal 16 Maret 2020 menjadi Rp1.000 per unit saham. Apakah ini mampu mendorong kinerja IHSG agar lebih mereda sedikit demamnya?
ternyata menurut salah satu analis tidak akan otomatis akan menggerakkan IHSG positif. Berikut ada pernyataannya. Tapi kembali lagi bahwa ini hanya sedikit ketika memang permasalahan besarnya masih ada, artinya kecemasan itu masih ada. Artinya aksi jual ke depan juga masih ada. Karena tadi buyback juga punya anggaran yang terbatas. Artinya ini hanya akan berlangsung sesaat. Dan apakah ini menjadi bisa terus dilanjutkan, ya tadi dalam kondisi seperti ini juga harus dipertimbangkan juga bahwa kondisi perusahaan juga tetap harus menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam melakukan buyback. Ya, dan saudara, panas dingin tidak hanya terjadi di pasar modal, tetapi pergerakan nilai tukar rupiah, lebih tepatnya mata uang Garuda kita terperosok jauh, saudara. Kalau kita lihat di sini nilai tukar rupiah di 14.923 per dolar Amerika Serikat, dan bahkan di data RTI sudah tembus 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini tampaknya pasar membutuhkan respon yang lebih serius lagi dari pemerintah. Tentu saja tidak hanya di Indonesia terjadi koreksi ya, tetapi juga di sejumlah negara termasuk juga Amerika Serikat. Sejumlah sentimen sudah diberikan ke pasar, stimulus maksud saya, tetapi ternyata tidak mampu menenangkan pasar secara otomatis. Selain dari nilai tukar rupiah, kita akan lihat bagaimana pergerakan harga minyak, saudara. Sekarang sudah 29 dolar per barrel atau naik sedikit 2,51%. Harganya terus turun, tetapi kita lihat dulu apakah dampaknya mampu memperbaiki neraca dagang. Kembali ke Anda, Paskalis.